Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merefleksikan bagaimana Yesus mengajar orang-orang di sekitar Bait Allah itu yang sedang berkumpul. Yesus mengajar tentang kebenaran bahwa apa yang dilaksanakan dalam pewartaannya itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka mendengarkan banyak orang yang menyaksikan apa yang Yesus katakan tentang Bapa, yaitu bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Penjelasan yang Yesus tawarkan kepada mereka yang sedang berkumpul adalah penjelasan tentang bagaimana kedekatan Yesus dengan Bapa, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah rahmat yang diberikan oleh Bapa itu disampaikan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang mendengarnya itu mengetahui bahwa Yesus itu orang yang mewartakan kabar gembira. Bagi banyak orang itu, mereka beberapa ada yang sudah percaya, dan kepercayaan yang dibangun atas dasar pengajaran yang Yesus ajarkan ini berdasarkan apa yang Bapa kehendaki, yaitu untuk sebuah keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Ini memperkuat hubungan dan kedekatan antara Yesus dan orang-orang di sekitarnya, sehingga warta yang Yesus berikan ini membuat orang-orang menjadi sungguh yakin bahwa mereka akan diselamatkan apabila mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa anak manusia itu diutus untuk sebuah warta gembira, untuk sebuah penyelamatan, bahwa Yesus sendirilah apabila percaya maka akan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Maka apa yang dilakukan Yesus ini membangun suatu hubungan, yaitu pemahaman antara Bapa dan Putra, dan ini merupakan sebuah warta gembira yang menyelamatkan, karena dengan melihat kehadiran Yesus, dengan mendengarkan warta dan sabdanya, ini akan membuat orang menjadi lebih percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar yang menyelamatkan. Apa yang dilakukan Yesus ini dalam perjalanan waktu yang mendekati penderitaannya ini adalah sebuah persiapan untuk menyiapkan generasi baru, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam sejarah umat Israel, yaitu dalam sejarah bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, tetapi mereka mengalami ketidakyakinan atau ketidakpercayaan, sehingga mereka banyak yang mengeluh dan juga menentang apa yang disabdakan oleh Tuhan, dan mereka tidak mengikuti apa yang diyakinkan oleh Musa. Maka Tuhan memberikan sebuah cobaan, yaitu berupa ular yang memagut mereka, sehingga ada beberapa mereka yang mengalami penderitaan. Namun Musa memohon kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan suatu petunjuk bahwa apabila digigit ular dan mereka melihat yaitu ular yang dibuat oleh Musa, maka mereka
akan menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah pelajaran atau pendidikan bagi orang-orang yang hidup ketika dalam iman mereka dihadapkan dengan tantangan, dan di saat mereka lemah, Tuhan memberikan suatu pendidikan baru, yaitu pendidikan yang mendasarkan daripada iman, kepercayaan yang teguh, sehingga dengan memandang kebenaran itu, yaitu dengan memandang Tuhan dan melihat bahwa apa yang Tuhan sabdakan itu benar-benar menyembuhkan, dan ketika itu juga Tuhan memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melakukan suatu kegiatan dan kita masih mengalami keraguan-raguan, maka kita perlu melihat, yaitu dengan teguh melihat Yesus, melihat salibnya, penderitaannya. Maka kita akan diteguhkan bahwa Yesus tidak hanya berkata-kata, tidak hanya menyampaikan suatu harapan kosong, tetapi suatu keyakinan yang teguh, suatu kenyataan bahwa orang yang mengikuti Tuhan nantinya akan mendapatkan berkat, yaitu kebahagiaan abadi di surga. Kita sudah melihat dan mendengar tentang kisah-kisah Santo Santa, di mana mereka mengalami hidup yang sulit, tetapi mereka tetap melihat Yesus dengan teguh, walaupun mereka mengalami tantangan. Tetapi karena mereka percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan rahmat, yaitu kehidupan abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.